Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tentang peredaran darah. Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Perkenalkan, nama saya Syahdam. Saya Pika Sabella. Saya Putri Alia. Saya Mutia Dwi Aulia. Saya Rara Octavia. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat lainnya ke seluruh sel tubuh, serta mengangkat sisa metabolisme untuk dibuang. Terdiri dari 3 komponen utama: jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, anatomi sistem peredaran darah. Jantung, lokasinya berada di rongga dada mediastinum di antara kedua paru-paru, sedikit condong ke kiri. Ukurannya seukuran kepalan tangan pemiliknya. Lapisan dinding jantung. Yang pertama, perikardium, selaput pembungkus luar, pelindung dan pelumas. 2. Miokardium, otot jantung, bagian tebal yang berkontraksi. Yang ketiga, endokardium, selaput dalam licin melapisi rongga dan katup. Ruang jantung, bagian atas, serambi kanan dan kiri, menerima darah. Bawah, bilik kanan dan kiri, memompa darah keluar. Katup jantung, mencegah darah mengalir mundur. Katup trikuspid dan bikuspid mitral, antara serambi dan bilik. Katup semilunaris di pangkal aorta dan arteri pulmonalis. Jenis pembuluh darah, fungsi dan ciri utama. 1. Arteri, fungsi membawa darah keluar dari jantung. Ciri utama dinding tebal, elastis, aliran kuat. 2. Arterial, cabang kecil arteri, mengatur darah ke kapiler. Ciri utama dinding lebih tipis. 3. Kapiler, tempat pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Ciri utama dinding setebal 1 sel, sangat halus. 4. Venule, mengumpulkan darah dari kapiler. Ciri utama menuju ke vena. 5. Vena, fungsi membawa darah masuk ke jantung. Ciri utama dinding tipis, memiliki katup aliran lambat. Volume darah manusia berjumlah sekitar 7-8% dari total berat badan orang dewasa. Komposisi darah terdiri dari 2. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah membentuk bagian cair terbesar dari darah sebanyak 55% yang tersusun atas air, protein, nutrisi, zat sisa metabolisme, serta hormon. Yang kedua yaitu sel darah. Sel darah membentuk 45% bagian padat dari darah yang terbagi menjadi 3 jenis sel dengan fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, berfungsi untuk mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit, berfungsi untuk sistem pertahanan dan kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit, berfungsi dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka atau pendarahan. Fisiologi sistem peredaran darah. A. Jenis peredaran darah. 1. Peredaran darah kecil yang disebut juga pulmonal, yang terdiri dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru atau tempat pertukaran zat, vena pulmonalis, serambi kiri. Darah kotor menjadi darah bersih beroksigen. 2. Peredaran darah besar yang disebut juga dengan sistemik, terdiri dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena besar, dan serambi kanan, mengantarkan oksigen dan nutrisi dan mengambil sisa metabolisme. 3. Peredaran darah jantung yang disebut juga koroner, memasok oksigen khusus ke otot jantung itu sendiri. Mekanisme kerja jantung. Sistol, fase kontraksi otot jantung, darah dipompa keluar. Diastol, fase relaksasi, jantung terisi darah kembali. Irama jantung diatur oleh nodus sinoatrial atau pemacu jantung alami. Fungsi utama, mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel tubuh, membuang karbon dioksida dan sisa zat metabolisme, mengangkut hormon dan zat pengatur tubuh, menjaga suhu tubuh stabil dan melindungi tubuh dari infeksi dan pendarahan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.